Oke, kita bahas chapter epoxy saat ini. Jadi ini panel sudah kita dempul menggunakan body light. Jadi jangan heran kalau ada kayak total macan itu berarti indikator sudah ketemu body fiber. Memang areanya tinggi. Jadi ini kenapa saya masking dulu, karena kita menghindari ada kotoran dari belakang panel gitu. Jadi memang panel itu sudah kita cuci, tapi kita tetap lebih mempertimbangkan menjaga kebersihannya, kita bungkus dulu. Jadi yang area bawah tuh kita epoxy nanti belakangan, karena menurut saya belum siap karena side skirtnya belum jadi pada masa itu. Jadi ini saya bungkus area ujung-ujung supaya rapi, bersih. Kemudian nanti bagian dalam kita epoxy berbarengan dengan yang bawah. Jadi ini kita bungkus menggunakan masking paper. Memang peruntukan untuk pengecetan. Jadi dia ada kayak lapisan minyak atau lapisan filmnya yang menjaga agar solvent tidak tembus ke belakangnya kertas itu. Jadi ini kita sampulkan lagi dengan degreaser dari Alpha Gloss. Kita bersihkan dulu panel. Kunci pengecetan itu menurut kita ada 80% di persiapan, mungkin sekitar 90% ya. Kalau ngecatnya mungkin hanya 10%. Jadi memang kita harus memilih bahan yang mumpuni agar tidak terjadi pengulangan berkali-kali gitu. Memang kita menggunakan Alpha Gloss sudah cukup lama untuk dempul, epoxy dan lain-lain. Oleh karena itu kita udah biasa menggunakan barang Alpha Gloss, jadi kita nggak takut lagi bakal ada pengulangan. Untuk epoxy kita menggunakan Alpha Gloss 2K uretan. Jadi untuk epoxy kita timbang juga, karena menurut kita sangat sulit untuk mendapatkan adukan yang sedikit dengan menggunakan volume. Jadi kita menggunakan timbangan. Sekali lagi mungkin ada yang membutuhkan timbangannya, bisa dicek di IG-nya Mas Nana, NS Custom atau Refinish Indonesia. Nanti kita share di situ agar memudahkan painter-painter lain untuk menggunakan bahan-bahan dari Alpha Gloss. Oke, untuk mixing ratio tetap seperti pada TDS, kita konversi menjadi timbangan. Sama, untuk sekedar mengingatkan, menimbang ini tidak bisa langsung timbang begitu saja. Jadi kita harus bikin dulu berat jenisnya, masing-masing produk itu pasti berbeda. Jadi untuk epoxy 1 milinya mungkin 1,5 gram beratnya. Untuk spray gun buat epoxy kita menggunakan nozzle 1,7. Kita menggunakan dua produk, ada Sagola nozzle 1,8 dan ada Sata 1,7. Memang untuk standar epoxy kita wajib menggunakan nozzle besar. Kenapa? Untuk mendapatkan daging yang kita mau, agar ketika kita mengamplas tidak tembus lagi ke bawah. Saya perhatikan banyak di Indonesia yang menggunakan nozzle-nozzle kecil untuk epoxy, mungkin untuk mendapatkan tekstur yang halus, tapi pada kenyataannya nanti bakal ada botak-botak tipis di ujung mungkin atau di tengah karena build film yang kurang. Dengan pemilihan nozzle yang tepat, otomatis build filmnya cukup, jadi pengamplasan pun tidak ragu untuk tembus ke bawah. Nah, ini aplikasi lapis pertama kita aplikasi sangat tipis, sama seperti tadi pernis, menghindari terjadinya meler, sama menyiapkan daya rekat untuk lapis kedua yang jauh lebih tebal. Jadi yang di lapis kedua baru kita isi. Nah, ini kita isi, bisa dilihat memang jeruknya seperti besar-besar. Memang itu yang kita cari agar epoxy ini, panel ini berdaging, supaya ketika proses pengamplasan tidak terjadi botak atau tembus ke panel bawah. Karena tembus ke panel bawah tuh cukup PR bagi kita untuk ngesol epoxy di area tersebut. Jadi kita lebih pilih langsung tebal agar tidak terjadi tembus-tembus botak ke bawah. Kemudian untuk aplikasi, kita aplikasi sekitar 3 kali. Yang pertama setengah, kedua full 1, yang ketiga full 1. Memang alhamdulillah dari Alpha Gloss ini epoxinya tidak terjadi popping atau bintik-bintik ke dalam. Jadi kita berani untuk aplikasi 3 lapis. Biasanya setelah ini kita biarkan dulu semalam agar matang dengan sempurna, baru besokannya kita mulai proses pengamplasan. Balik lagi ke pemilihan nozzle tadi, jika pemilihan nozzle terlalu kecil pun akan berpengaruh ke kekuatan epoxy itu tersendiri. Dalam artian, jika terlalu tipis otomatis bakal banyak susut juga ke bekas amplasan di bawah. Jadi memang pemilihan nozzle ini sangat krusial. Sebisa mungkin menyediakan spray gun khusus untuk epoxy dengan nozzle 1,7 dan 1,8.
Jadi untuk epoksi ini sangat krusial memilih nozzle spray gun yang sesuai. Jadi sebisa mungkin semua sesuai dengan standar supaya kita menghindari yang seharusnya kita sudah selesai, bisa jadi karena salah mixing atau salah pemilihan alat jadinya kita mengulang lagi. Untuk pemakaian epoksi disarankan wajib kebersihannya dijaga panelnya sebelum epoksi, kemudian aplikasi sesuai dengan alatnya. Yang ketiga, takaran itu sangat krusial untuk aplikasi epoksi karena kalau kurang hardener atau kalau lebih hardener, sifat atau karakter dari epoksi itu menjadi tidak sesuai dengan standarnya.